Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Fajrianti, perwakilan dari kelompok 4 Universitas Negeri Makassar akan menjelaskan mengenai garis pasar sekuritas. Perlu kita ketahui bahwa garis pasar sekuritas atau Security Market Line atau SML adalah garis yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. SML digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang, yaitu nilai pada tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat resiko sistematis tertentu, beta. Untuk menghitung resiko portofolio yang terdiri dari beberapa jenis aset, kita bisa menggunakan deviasi standar atau suatu portofolio. Kenapa resiko sekuritas adalah beta? Karena pada pasar seimbang, portofolio yang terbentuk sudah terdiversifikasi dengan baik, sehingga resiko yang relevan adalah resiko sistematis atau beta. Beta menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Semakin tinggi beta, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Beta juga dapat digunakan untuk membandingkan risiko sistematis antara satu sekuritas dengan sekuritas lain. Pada kondisi pasar yang seimbang, harga-harga sekuritas seharusnya berada pada SML. Tapi kadang-kadang bisa terjadi harga sekuritas tidak berada pada SML karena sekuritas tersebut undervalue dan overvalue. Undervalue adalah tingkat return yang diharapkan lebih besar dari return yang disyaratkan investor, sedangkan overvalue adalah tingkat return yang diharapkan lebih rendah dari return yang diharapkan investor. Investor yang mengetahui suatu sekuritas undervalue akan membeli sekuritas tersebut. Namun, investor yang mengetahui bahwa sekuritas yang dipegangnya overvalue akan berusaha menjual sekuritas tersebut. Estimasi SML. Untuk membentuk garis SML diperlukan estimasi 3 variabel. Yang pertama, tingkat return bebas risiko. Yang kedua, tingkat return yang diharapkan investor atau diwakili indeks pasar. Yang ketiga, besarnya beta untuk masing-masing sekuritas. Pada jurnal yang dituliskan oleh Evi Jumarne, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, yang berjudul Capital Asset Pricing Model atau CAPM sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan investasi saham pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. Pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa kita gambarkan risiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Sumbu tegak menunjukkan tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi, dan sumbu datarnya adalah risiko sistematis atau yang diukur dari beta. Saya akan menunjukkan gambar hubungan antara risiko sistematis dengan tingkat return yang diharapkan secara berurut-urutan dari nilai beta terendah hingga terbesar dari 68 perusahaan pada sampel penelitian yang diteliti oleh saudara Evi. Inilah dia data yang telah dikelola oleh peneliti. Dari 68 saham yang dijadikan sebagai sampel, menunjukkan bahwa ada 4 perusahaan mempunyai beta lebih besar dari 1, dan 28 perusahaan mempunyai beta kurang dari 1. Saham yang mempunyai beta lebih besar dari 1 adalah saham dengan risiko yang tinggi, dan saham yang mempunyai beta kurang dari 1 adalah saham yang risikonya rendah. Pada gambar SML tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara risiko sistematis dengan tingkat pengembalian saham yang diharapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh nilai rata-rata tingkat pengembalian pasar atau RM lebih besar dari nilai rata-rata tingkat pengembalian bebas risiko atau RF.
Pada gambar ketiga menunjukkan hanya terdapat 5 perusahaan saham saja. Hal tersebut diakibatkan karena data yang diambil pada kelima perusahaan tersebut dimulai pada periode yang berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Artinya, data yang tersedia pada perusahaan tersebut tidak dimulai pada periode yang ditentukan peneliti, yaitu periode Februari 2013 sampai Januari 2018, melainkan dimulai pada periode Mei 2015 sampai Januari 2018. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai pasar garis sekunder dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.